semuanya, hari ini saya akan mengerjakan tugas DJKN dengan materi konfigurasi DHCP relay. Terus untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu adalah router, dua buah router, yang satu itu relay, yang satu itu router utama. Ini udah saya namain di VirtualBox. Saya pakai VirtualBox karena nggak punya router di rumah. Jadi pertama-tama kita setting dulu router ya. Pergi ke setting, kita ganti namanya menjadi relay, yang relay. Setelah itu kita ke bagian network. Bagian network ini adapter satu itu bridge adapter agar router ini tersambung dengan PC yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi. Setelah itu adapter 2 ini kita buat kabel dari namanya itu Airlink. Jadi ini tuh kabel kan internal network, kita allow all jika sudah. Setelah itu untuk relay bagian adapter 3 kita bagian sama juga, internal network name-nya ETH1, allow all. Setelah itu kita ke bagian adapter 4 itu Ethernet 2 dan allow all juga. Oke. Setelah itu kita lanjut ke yang bagian router utama. Untuk router utama itu hanya membutuhkan satu port sebenarnya, karena yang adapter 1 itu digunakan untuk sambung ke PC agar bisa dikonfigurasi. Untuk adapter 2 ini Airlink, sama seperti yang di relay, karena di relay itu yang bagian ini adapter 2 itu Airlink, biar berarti kabelnya itu sama, jadi nyambung. Yang pertama kita konfigurasi adalah router utama. Kita masuk ke utama, kita nyalain dulu. Pas. Ini router utama sedang dinyalain, aman ternyata. Kita tunggu sampai tulisan, nah ini grafik ya, jika sudah berarti routernya sudah nyala. Setelah itu kita biarkan saja ini di sini, biarkan. Nanti kita buka Winbox-nya, kita setting dulu nih. Cara mengetahui ini tuh router yang mana itu kita bisa cek di VirtualBox. Di VirtualBox yang utama itu kita ketik setting. Nah di sini nanti di bagian network ada nih MAC address. Nah MAC addressnya ini cari aja yang belakangnya 46. Jadi di sini itu dicari aja 46. Yang ini ya, yang nomor connect. Setelah connect kita langsung ke konfigurasinya. Yang pertama, yang utama dulu nih, kita ganti dulu nih interface-nya. Kita edit dulu. Ethernet 1 itu kita ganti jadi internet. Setelah itu sudah apply, oke. Dan Ethernet 2 itu LAN. Apply, oke. Setelah sudah, berarti kita langsung ke bagian IP firewall. Seperti biasa untuk agar agar router mendapatkan internet. Ini C-nya SearchNAT, port interface-nya itu internet. Action, masquerade, apply, oke. Jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita ke bagian IP DHCP client. DHCP client kita tambah. Ini internet, apply, oke. Jika sudah bound, maka sudah berhasil. Kita lanjut lagi ke bagian IP address. Kita tambahin IP address sesuai yang ada di LKPD 101.0. Ini sesuai absen karena absen saya 5, jadi 5. Ini 5.
Setelah itu kita slash 24. Setelah itu, setelah sudah gini, interface-nya kita ganti menjadi LAN. Apply, oke. Setelah sudah ada LAN, kita lanjut ke IP pool. IP pool sudah kita tambah nama jaringannya itu jaringan 1 sesuai yang ada di LKPD. Kita lanjut, IP address-nya adalah 192.168.10.2 sampai 192.168.10 terakhir. Jika sudah, maka apply, oke. Setelah itu kita tambah lagi jaringan kedua, addressnya ini 20 92 tentang 20. Kalau sudah apply, lalu oke. Jika sudah ada dua seperti ini, kita lanjut lagi ke bagian IP DHCP server. Kita masuk IP DHCP server, kita ke bagian DHCP aja. Tambah, lalu kita masukkan DHCP server 1. Interface-nya LAN, relay-nya 192.168.10.1. Add pool, ini jaringan 1 karena 10. Kita apply, oke. Kita tambah lagi pada DHCP server 2. Ketiga, interface LAN lagi, relaynya 192.168.20.1. Setelah itu address poolnya jaringan 2, jangan lupa kita apply. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke network. Networknya kita tambahin, networknya address 192.168.10.0. Setelah itu gateway-nya itu 192.168.10.1. Sudah network 4, lalu DNS servernya itu 101.0.5.1. Kalau ke bawah 8888. Jika sudah, kita apply, oke. Kita buat satu lagi yang 20. Jika sudah, kita lanjut lagi ke router yang pilih. Kita pencet keluar, next. Jika sudah seperti ini, kita jangan lupa nyalakan router yang kedua. Ini router kedua, kita pencet.
kita router relay kita nyalain, kita tunggu. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke konfigurasi. Ini cara mengetahuinya karena ini udah kelihatan lah di IP address itu udah disetting kan router pertama, router yang baru pasti masih 0. Tunggu 0. Jadi kita konfigurasi. Connect, oke, dan set. Setelah itu kita atur lagi interface-nya agar lebih terlihat teratur. Ethernet 2 karena Ethernet pertama itu sudah kita jadikan untuk sambungan PC, jadi kita Ethernet 2 aja. Ethernet 2 itu relay. Oke, setelah itu Ethernet 3 ini LAN 1. Setelah oke, nah Ethernet 4 itu LAN 2. Oke. Jika sudah, kita lanjut lagi ke konfigurasi. Kita IP address, tambahin 101.0.5.2/24. Nah, interface kita masukin interface-nya itu relay. Nah ini dari relay ya, karena IP relay kita apply. Oke. Sudah, kita tambahin lagi, kita masukin yang LAN 1 LAN 1 dan LAN 2 192 168 10 1/24. Ini LAN 1 apply. Oke. Setelah itu kita masuk lagi 192 168 20 1/24. Setelah itu LAN 2 apply. Jika sudah semua dimasukin IP address-nya, kita lanjut ke DHCP relay. Kita masuk IP DHCP relay, kita tambah. Setelah ini kita masukin relay 1. Relay 1 itu interface-nya LAN 1. Ininya jadiin mainkan ini biar main. DHCP server itu 101.0.5.1. Setelah itu local address kita masukin 192.168.10.1. Jika sudah, kita apply lalu oke, kita tambah lagi, kita buat untuk relay yang kedua. Relay kedua ini interface-nya LAN 2, DHCP server 101 seperti yang awal tadi 0, 5, lalu 1. Local address-nya yang local address LAN 2 192 168 20 1. Kita apply lalu oke. Jika sudah, kita lanjut lagi ke firewall NAT. IP firewall NAT bagian NAT kita tambahin chain-nya ini harus diganti nanti. Chain-nya itu nggak diganti, ini tetap search NAT karena mencari. Nah, out interface-nya itu relay karena dapat jaringan dari relay. Habis itu action masih direct biasa. Kita apply lalu oke. Kita lanjut ke bagian IP DNS. Kita masukin servernya ini 101.0.5 terus kita taruh ke bawah, kita masukin 888. Jika sudah, allow remote, apply. Jika sudah, kita ke IP root. Di IP root kita tambah
kita buat baru gateway-nya aja yang kita isi 101 05 ya sudah, kita apply lalu oke. Jika sudah seperti ini, kita coba di ping dulu di router ini apakah sudah mendapatkan jaringan. Sudah dapat jaringan, aman, kita lanjut ke bagian PC kliennya. Ya, sudah seperti ini biarkan saja. Ini kita minimize dulu. Setelah itu kita masukin ke klien. Ini TV-nya langsung nyala saja ya teman-teman, karena aman ini ya. Oke, masukin. Ini kita ke bagian sini, biasanya sudah otomatis terdapatkan IP karena DHCP sistemnya Dynamic. Kita lihat ini nyambungnya itu ke kabel LAN 1, jadi dapatnya 10.100. Kalau sudah selesai, maka tugas hari ini selesai. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.